Halo semuanya, balik lagi sama aku, Saila Berlian, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan algoritma dan pemrograman, yaitu tentang pemrograman berorientasi objek, yaitu kita akan memahami OOP dengan bahasa C++. Oke, jadi yang pertama, konsep dasar dari OOP. Apa sih OOP itu? Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, OOP adalah paradigma pemrograman yang mengatur kode menjadi objek yang memiliki data dan perilaku, bukan hanya urutan instruksi. Nah, di sini terdapat analogi, yaitu cetakan kue. Ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada kelas, adalah analoginya itu cetakan kue itu sendiri, jadi dia hanya berupa rancangan atau definisi. Nah, jenis yang kedua itu ada objek. Nah, objek di sini adalah kue itu sendiri, jadi itu adalah hasil nyata dari cetakannya. Nah, kemudian yang kedua ada membuat kelas dan konstruktor. Nah, kita mendefinisikan blueprint atau kelas untuk robot game. Nah, di sini ada atribut, yaitu data yang dimiliki. Contohnya ada nama, nyawa, atau energi. Kemudian ada konstruktor. Di sini berfungsi khusus yang dipanggil otomatis saat objek dibuat atau untuk setup awal. Nah, di sini terdapat contoh kode dari kelas robot menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini ada kelas robot, kemudian kurung kurawal, ada public, atributnya data, kemudian kita string, ada nama, integer, energi. Nah, kemudian di sini ada konstruktor, robot menggunakan string juga, nama sama dengan, energi sama dengan, kemudian si outnya merupakan robot yang telah dibuat. Oke, kemudian selanjutnya ada menambahkan metode atau behavior. Nah, agar robot itu bisa melakukan sesuatu, kita perlu menambahkan yang namanya metode. Nah, metode itu sendiri adalah fungsi yang ada di dalam kelas. Ini menentukan apa yang bisa dilakukan oleh objek. Nah, contohnya itu adalah robot yang bisa menyerang atau menyapa. Nah, di sini teman-teman terdapat contoh kode penambahan metode pada kelas robot. Nah, di sini ada penambahan metode di bagian ini, yaitu menggunakan void sapa. Jadi si outnya nanti si robot itu akan menyapa kita. Ini seperti halo, saya, terus menggunakan variabel nama. Kemudian juga ada void serang, si outnya adalah serangan laser contohnya. Jadi biar robot itu bisa menyerang kita. Kemudian yang keempat ada membuat dan menggunakan objek. Nah, ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada instansiasi. Jadi kita dapat menciptakan 2 robot berbeda, robot 1 dan robot 2, dari cetakan atau kelas yang sama. Kemudian yang kedua ada dot operator atau titik. Nah, ini digunakan untuk mengakses atribut atau menjalankan metode milik objek tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada output. Nah, contohnya ada halo, saya Gundam, dan serangan laser. Ini adalah output dari program yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada contoh kode penggunaannya menggunakan bahasa C++ ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer. Kemudian di sini ada fungsi mainnya. Yang pertama ada membuat objek instansiasi. Nah, di sini ada konstruktor otomatis jalan di sini. Nah, di sini ada robot 1, robot 2, seperti dalam contoh robot 1 itu namanya Gundam dan robot 2 namanya Jaeger. Kemudian ada yang kedua, kita harus mengakses metode dan atribut. Nah, di sini kita harus menggunakan tanda titik, di mana robot pertama untuk menyapa dan robot kedua untuk menyerang. Kemudian selanjutnya ada pabrik objek menggunakan analogi kelas. Nah, kita coba bayangkan aja kelas sebagai mesin pabrik otomatis. Jadi kalian tuh cuma perlu nyetel mesin sekali nih, kita cuma perlu menulis kode kelas. Nah, dan mesin itu bisa memproduksi ribuan produk atau objek yang identik namun independen. Jadi intinya, kelas adalah cetakan atau desain, sementara objek adalah hasil cetak atau produk nyata
yang dibuat berdasarkan cetakan tersebut. Oke, kemudian yang nomor 5 ada mengorganisir kode, yaitu kode .hpp dan .cpp. Nah, ini mengapa bisa teman-teman? Karena dalam proyek besar, menulis semua kode dalam satu file itu membuat kita sedikit kesulitan. Jadi kita perlu membaginya menjadi dua untuk memisahkan deklarasi dan definisi. Yang pertama ada header atau .hpp. Nah, di sini berisikan deklarasi yang hanya berisi daftar isi saja. Nah, sedangkan source atau .cpp, nah ini berisikan definisi dan detail kode programnya. Nih, kalau header file atau HPP ini digunakan untuk mendeklarasikan kelas, atribut, dan metode saja, hanya blueprint ya teman-teman. Sedangkan source file atau CPP ini digunakan untuk mendefinisikan implementasi dari metode-metode tersebut, bagaimana metode tersebut bekerja. Kemudian yang keenam ada inheritance atau pewarisan. Jadi konsep jangan mengulang diri sendiri itu memungkinkan kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada, sehingga kita tidak perlu menulis ulang fitur yang sama. Dan di sini ada parent class atau induk yang mana memiliki fitur umum yang akan diwarisi oleh kelas lain, misalnya kendaraan memiliki roda dan mesin. Kemudian ada child class atau turunan. Nah, di sini mewarisi semua fitur dari kelas induk dan ditambahkan dengan fitur uniknya sendiri. Misal, mobil mewarisi roda dan mesin, lalu mempunyai fitur unik punya roda 4 misalnya. Sementara motor memiliki fitur unik yaitu punya roda 2. Nah, kemudian ada implementasi inheritance atau pewarisan itu sendiri. Nah, cara kerjanya gimana sih teman-teman? Cara kerjanya itu, objek dari kelas turunan atau anak itu secara otomatis bisa melakukan apa yang kelas induk bisa lakukan, ditambah dengan fungsionalitas uniknya sendiri. Nah, di sini ada contoh kode dari kelas induk dan turunan menggunakan bahasa pemrograman C++ tentunya. Nah, di sini ada yang pertama kelas induk, ada kelas kendaraan, public menggunakan void, jalan, kemudian cout-nya maju misal. Kemudian di sini ada kelas turunannya, kelas mobil public kendaraan, public void klakson, dan cout-nya tintin. Nah, di sini kan jalan, artinya dia maju. Kalau klakson ya dia bunyinya seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana cara penggunaan objeknya? Nah, ini ada mobil Avanza contoh. Dari induknya kita Avanza jalan, kemudian milik sendiri itu ada Avanza klakson. Nah, jadi ada sedikit tambahan untuk penjelasannya nih teman-teman. Nah, kelas mobil ini mewarisi semua yang dimiliki kelas kendaraan. Seperti contohnya ada objek Avanza dari kelas mobil. Ini otomatis memiliki metode jalan dari induk dan klakson milik sendiri. Gitu teman-teman. Oke, sekian aja materi singkat dari video kali ini. Terima kasih. Bye-bye.